Oke, alhamdulillah. Ini tidak lama lagi kita segera akan berangkat lagi back to Makassar. Alhamdulillah baru saja melaksanakan sholat maghrib untuk wilayah Jakarta. Ternyata gate-nya gate 26, jadi kita balik lagi ke sana ke ujung ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, semua ini wasilah dari trainer syariah. Alhamdulillah. Kalau boleh bilang sih dulu awal-awalnya juga saya bingung, ragu, macam-macam dulu awalnya ya, namanya baru mulai ya. Alhamdulillah nami tapi kan sering jalan action aja, ketemu aja jalannya, ketemu aja jodohnya ya. Alhamdulillah. Jadi kita baru pulang dari Palembang kemarin acara perdana tuh rame rame sekali kemarin acara di Palembang tuh, 400-an lebih itu perdana di kota Palembang. Dan insyaallah dalam waktu yang tidak lama lagi kita kembali akan mengadakan juga acara grand, acara RPT di kota Palembang, dan juga tentunya doakan setelah kemudian pembukaan kantor cabang di provinsi yang lain menyusul kota Palembang kantor cabangnya ya. Tapi bukan itu yang sebenarnya ingin saya sharingkan ya. Jadi setiap saya ke suatu tempat, suatu daerah, itu saya banyak ketemu petani, baik petani tanaman jangka pendek, tanaman jangka panjang ya. Dan kesaksiannya mengatakan jos ya, kesaksiannya mengatakan bahwa pupuk paten alhamdulillah Pak ini membantu kami. Yang pertama katanya mudah bawanya, mudah mupuknya, harganya terjangkau, dan hasil panennya masya Allah ya, hasil panennya masya Allah. Jadi saya pikir udah keliling-keliling juga ini dapat petani banyak sekali teman-teman. Jadi pangsa pasar sangat-sangat luas, jos ya, pangsa pasarnya sangat-sangat luas. Jadi kita tidak perlu pusing sebenarnya cari pangsa pasar, karena pangsa pasarnya sudah ada, dan itu adalah kebutuhan pokok ya. Ibarat kalau mau usaha, yang penting betul-betul mau saja. Intinya saya bilang sini betul-betul mau ya. Kenapa saya katakan kalau betul-betul mau? Bukan persoalan bisa atau tidak bisa, tapi soalan mau atau tidak mau. Coba nih renungkan. Orang tuh kalau mau jualan, mau dagang, itu kan harus ada produk. Setelah ada produknya, harus ada pasarnya, ya kan? Pertama produk, kemudian pasarnya, kemudian sistem bagi bonusnya. Nah, sekarang produknya ada tidak? Ada, produknya pupuk paten pastinya. Nah, sekarang pupuk paten ini gampang didapatkan atau tidak? Gampang. Pasarnya ada, luas itu kan. Makanya saya pikir, kemudian apalagi yang ketiga? Yang pertama tadi produk ada, gampang dapat. Kemudian pasarnya luas, mau pertanian ya, perkebunan, jangka pendek, jangka panjang, ternak, empang, ikan, udang, itu kan bisa semua, itu pasar semua. Dan itu bukan pasar musiman, tapi pasar jangka panjang. Kemudian sistem bagi bonusnya udah jelas ya. Sistem bagi bonusnya udah jelas, enggak perlu lagi pikirkan bagaimana manajemen pembagian bonus, bagaimana bla bla bla, enggak perlu. Semua sudah ada hitung-hitungannya. Ya, sudah ada hitung-hitungannya. Makanya saya pikir wah keren sekali nih. Dan yang berikutnya, ini usaha Anda tidak perlu urus perizinan lagi. Tidak perlu urus perizinan, tidak perlu buka toko, apalagi tidak perlu macam-macam. Tinggal jalan sebenarnya ya. Kalau dipikir tuh tinggal jalan, usaha tinggal jalan. Keren. Baru bicara potensi lagi deh. Potensinya ngeri. Potensi usahanya ngeri. Saya di ujung kebetulan saya dapat tuh gate 28. Alhamdulillah ya. Makanya kalau ada yang pusing, bingung mau usaha apa, oke, saya mau sharing-sharing sedikit nih. Saya ngambil contoh lagi, ngambil contoh yang lain. Kalau orang mau usaha, ini bincang-bincang saja. Kalau orang mau usaha,
Usaha apa coba? Ini sharing ya, bukan maksud sharing. Saya selalu ngambil contoh penjual ikan. Di mana-mana pun saya selalu ngambil contoh penjual ikan. Kenapa penjual ikan? Ya, karena saya suka makan ikan, teman-teman sekalian. Orang, sahabat kita yang mau jualan ikan, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama modal pasti. Siapkan modal, siapkan kendaraan. Betul tidak? Modalnya pasti ada. Modalnya, kendaraannya, macam-macam disiapkan. Setelah itu ada, tidak langsung jalan. Harus pergi cari produk dulu. Harus pergi cari ikannya dulu. Dan untuk mencari ikan ini, mendapatkan ikan untuk dijual, baik mancing langsung atau ke pelelangan untuk beli ikan, itu kan butuh proses. Artinya untuk mendapatkan produk yang mau dijual, prosesnya sudah luar biasa, teman-teman. Bangun subuh-subuh, ya kan? Bangun subuh-subuh, udah pergi berkompetisi dengan pedagang yang lainnya, penjual ikan yang lainnya untuk mendapatkan ikan. Kalau terlambat ke pelelangan, terlambat berangkat, ya tidak dapat ikan untuk dijual. Itu baru dari segi untuk mendapatkan produk. Nah, setelah dapatkan produk, apa yang harus dilakukan? Ikan itu tadi, produknya ikan itu harus dijaga lagi tuh. Pilih lagi yang mana kira-kira yang bagus untuk dijual. Setelah itu dijual lagi, promosi lagi keliling tuh. Semua butuh proses luar biasa. Cuman kita coba renungkan coba ya. Nah, ikannya kalau tidak laku bagaimana? Ya harus laku, ya kan? Kalau tidak laku, apa boleh buat? Besok apakah berhenti? Besok cari produk lagi, baru jual lagi, gitu kan? Dan saya pikir masih panjang prosesnya itu, teman-teman ya. Apalagi contoh usaha, apalagi usaha jualan baju. Orang jualan baju, teman-teman, itu modalnya luar biasa. Kalaupun ada modal, ada pengalaman untuk cari stoknya itu, barangnya juga susah, teman-teman, butuh persaingan. Saya nyetok baju 1 lusin. Setelah saya stok baju 1 lusin, belum laku semua, ketinggalan zaman modelnya, atau ukurannya tidak pas, atau warnanya tidak pas, ya kan? Atau warnanya tidak pas, atau mereknya tidak cocok. Akhirnya kemudian tidak dibeli lagi kan? Artinya prosesnya panjang dan juga butuh perjuangan untuk memasarkan. Itu luar biasa, ya. Ada beberapa step-step tuh untuk dalam usaha dagang ya. Apalagi contoh buka rumah makan, lebih-lebih supir mobil, sama. Jadi usaha di apapun itu prosesnya luar biasa, teman-teman. Meskipun begitu, semangat teman-teman dalam berwirausaha itu tidak surut, ya, tidak surut. Berani ngambil berani ngambil uang kredit demi usahanya bisa jalan, bisa buka usaha. Penjual-penjual di pasar, coba deh main ke pasar, itu kan luar biasa semua. Itulah maksud saya. Nah, lalu ke agen pupuk paten. Secara legalitas, alhamdulillah diakui oleh pemerintah resmi. Secara hukum syariah, alhamdulillah bersertifikat syariah dari DSN MUI. Sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini bukan kata saya, kata MUI, luar biasa. Nah, kita masuk dalam hal prosesnya. Untuk mendapatkan produknya yang mau dijual, Anda tidak perlu keluar rumah, saya bilang. Tidak perlu keluar rumah. Jadi sangat-sangat mudah untuk mendapatkan produknya. Bandingkan dengan usaha yang lain untuk mendapatkan produknya. Luar biasa. Keluar subuh-subuh, berkompetisi dengan yang lain untuk dapatkan produk yang terbaik. Katakanlah ikan, saya kasih contoh tadi, penjual ikan untuk dapat ikan, atau untuk dapat baju, atau untuk dapat apa untuk dijual. Berkompetisi mereka untuk mendapatkan produk. Hanya untuk dapat produknya, belum jualannya, belum promosinya, dan seterusnya. Mungkin gitu. Nah, ikan itu, penjual ikan, saudara kita yang berprofesi penjual ikan, semangatnya luar biasa, pantang menyerah. Jualannya tidak laku, anggaplah hari ini jalan-jalan, besok apakah berhenti? Tidak, jalan lagi mereka. Pergi lagi ngambil ikan, ke pelelangan lah, kemana, jualan lagi. Begitu tuh prosesnya setiap hari. Luar biasa mereka. Nah, kalau produknya tidak laku, ikannya tidak laku, itu ikan tidak bisa bertahan lama, teman-teman. Tidak bisa bertahan lama. Nah, kalau teman-teman nih produk pupuk paten gampang tidak dapatkan, gampang. Tinggal transfer, kirimkan alamat, dikirimkan. Anda mau jemput langsung ke kantor cabang, ke kantor pusat, bisa, teman-teman. Luar biasa ya. Itu untuk dapatkan produknya gampang. Yang kedua apa lagi? Produknya itu kalaupun belum laku, itu kan bisa disimpan bertahun-tahun, tidak busuk, tidak rusak. Itu kan keren sekali tuh. Baru tidak ada istilah model baru, tidak ada warna baru, tidak ada ukuran baru, macam-macam tidak ada. Cuma satu model saja atau 3 macam itu saja. Iya kan?
Pak saya mau beli pupuk paten Pak, tapi saya tidak mau warna kuning Pak, saya mau saya tidak mau warna orange Pak, saya mau warnanya putih. Tidak bisa teman-teman, memang cuma itu. Jadi kita promosinya gampang. Saya tidak mau pupuk paten Pak ukuran XL, saya mau ukurannya L. Tidak ada yang istilah gitu teman-teman. Ada. Baru masalah keuntungan. Masalah keuntungannya sudah jelas. Bagi bonusnya jelas. Maksimal payoutnya 60%. Sesuai dengan aturan pemerintah, dibagi ke dalam 7 macam bonus. Tidak perlu lagi kita pikirkan bagaimana dapatkan bonusnya, bagaimana supaya saya bisa untung besar, bagaimana supaya saya tidak rugi dalam dagang. Tidak ada teman-teman, tidak ada. Karena sudah ada sistem bagi bonusnya. Produknya sudah ada, gampang dapatnya, pangsa pasarnya luas dan sangat banyak, dan kebutuhan pokok. Sistem bagi bonusnya sudah ada, tidak perlu pikirkan lagi. Apalagi ada lagi mentornya, ada lagi alat bantunya, ada lagi sekolah bisnisnya. Modalnya terjangkau, dan satu kali modal. Satu kali modal. Jadi kalau teman-teman mau usaha, betul-betul mau usaha, ya luar biasa teman-teman. Ini peluang luar biasa, dan teman-teman langsung bisa punya usaha, langsung bisa jalan, langsung bisa menghasilkan, langsung bisa dapat uang. Masalah penghasilannya tidak perlu kami ceritakan lagi, teman-teman bisa melihat langsung bagaimana itu potensi bisnisnya, dan tidak butuh waktu lama kok, tidak butuh waktu lama. 1-2 tahun Anda konsisten jalankan, luar biasa. Dan 1-2 tahun kita jalankan itu bukan maksudnya penghasilannya dikit, udah ratusan juta teman-teman, udah 10 juta sampai 20 juta, 30 juta sebulan. Ini fakta kan, terbukti. Alhamdulillah ini saya buat video ini lagi di bandara ya, di bandara di Jakarta sambil menunggu penerbangan, karena saya tadi tibanya jam berapa ya? Saya tibanya tadi siang, penerbangan dari Palembang itu jam 1 ke sini ya. Jadi saya santai-santai di bandara, keliling-keliling melihat hiruk pikuk. Kemudian penerbangannya insya Allah ke Makassar jam 8 malam. Saya buat video ini, ayo teman-teman, barangkali ada yang butuh usaha sampingan, butuh penghasilan tambahan, dan ini bisa dikerjakan paruh waktu. Iya, bisa menyesuaikan, usaha ini bisa menyesuaikan. Kalau saya buka usaha lain misalkan, anggaplah saya butuh penghasilan tambahan, pengen keluarkan SK dari bank, pengen lunasin utang, pengen ngulasin kredit, atau kemudian pengen punya impian dan macam-macam. Saya kalau mau usaha itu harus totalitas mengerjakan, tidak boleh tidak, tiap hari, tiap minggu, dan seterusnya. Saya pernah jadi penjaga toko 2 tahun lebih. Saya penjaga toko tuh subuh-subuh udah bangun gedebak-gedebuk, perbaiki, ngepel, macam-macam, sampai sore. Besok buka lagi, besok rutinitas seperti itu teman-teman. Saya mau minta izin pulang kampung itu susah. Lebaran pun itu saya susah untuk pulang. Ya, tidak. Hobi saya bulu tangkis. Hobi bulu tangkis, olahraga. Dan sejak saya kerja itu, bulu tangkisnya dalam waktu 2 tahun mungkin dihitung jari, mungkin 2 kali atau 3 kali cuma bisa main bulu tangkis. Kenapa? Pekerjaan itu butuh tiap hari. Nah, kalau ini teman-teman fleksibel sekali, jalan-jalan ketemu, jalankan lagi 2-3 jam per hari, konsisten kan gitu. Masya Allah. Jadi ini bukan lagi-lagi persoalan bukan bisa atau tidak bisa, ini persoalan Anda mau atau tidak mau dapat ambil produknya. Mudah tidak dapat produk? Mudah. Teman-teman kita yang usaha lain mudah tidak dapat produknya? Tidak mudah teman-teman, tidak mudah. Itu pun kalau dapat produknya butuh perjuangan, butuh modal, butuh waktu, butuh pengorbanan hanya untuk dapatkan produk, belum masalah jualannya. Ya apa boleh buat ya teman-teman, ini sharing. Tapi meskipun demikian, saudara kita yang penjual ikan, saudara kita yang penjual baju, saudara kita yang buka warung, saudara kita itu meskipun tantangannya seperti itu, tapi mentalnya jadi semangat tuh, nggak ngeluh. Subuh-subuh bangun pergi cari ikan, semangat, sumringah demi menghidupi anak istrinya, semangat. Besoknya bangun subuh-subuh berangkat lagi, sudah itu pulang ke rumah, mandi, kemudian makan siang, kemudian ikannya diperbaiki, cus lagi pergi jualan ikan sampai sore pulang itu mandi, istirahat, kemudian alhamdulillah ada yang laku, ada yang tidak laku, ya kan. Kemudian ada yang menolak di lapangan, ada cuman menawar, sudah singgah motor ditawar, dia tetap jalan juga. Ikan ini kita harus menjadi spirit kita nih, penyemangat tuh. Besok gitu lagi, subuh-subuh bangun lagi, berangkat lagi, pulang besok gitu lagi. Itu rutinitasnya kayak luar biasa teman-teman. Nah kita nih kalau untuk dapatkan produk pupuk paten, ya Allah ya Rob, luar biasa, gampang sekali. Dapat produk gampang, pasar luas, bisa jual eceran sasetan.
bisa per box, bisa langsung agen. Ya, sistem bagi bonusnya udah jelas. Kita nggak perlu pusing nih berapa harus saya jualkan, bagaimana cara aku menawarkan supaya bisa untung besar. Nggak perlu, sudah ada bagi bonusnya, ya kan. Ada lagi alat bantunya, ada lagi pendidikannya, ada lagi mentoringnya. Bahkan kita didampingi sama upline, dimotivasi oleh upline kita, iya kan. Kadang malah dibantu upline kita. Luar biasa teman-teman fasilitas bisnis ini untuk kita berubah ekonominya ya. Tapi kalau pikiran kita masih saja merasa sulit, memangnya ada pekerjaan yang gampang? Memangnya ada proses cari uang yang gampang? Yang gampang itu kasih habis uang. Ada tidak nih pekerjaan cari uang yang gampang? Ada tidak? Coba dipikir-pikir. Tapi sesulit-sulitnya cari uang ini kan bisa kita pikirkan ini. Apa sih susahnya? Produknya gampang dapat, harganya terjangkau, pasarnya jelas. Orang tidak mau beli jadi agen bisa per box, orang tidak mau per box bisa per saset. Orang tidak percaya pembuktian, kan? Keluar rumah sudah ada tanaman. Orang menolak ya wajar lah, orang nolak. Kita ini mau dagang nggak mau ditolak, gimana ceritanya? Belajarlah dari penjual ikan, belajarlah dari penjual cabai, belajarlah dari penjual tomat di pasar, penjual pisang. Itu penjual pisang kita sudah tawar-tawar, kita sudah keliling ini, bongkar-bongkar barangnya, nggak jadi beli, mereka santai saja. Dan itu barangnya kalau tidak laku teman-teman, nggak bisa disimpan 1 tahun. Pisang bisa disimpan sampai 1 tahun, nggak bisa. Ikan bisa simpan sampai 1 tahun, nggak bisa. Dan modelnya macam-macam tuh. Tapi meskipun begitu semangatnya luar biasa teman-teman ya, semangat. Jadi ya lagi-lagi kita ini sebenarnya kekurangan pedagang. Makanya saya lihat kampus-kampus itu temanya itu kampus entrepreneur, kampus wirausaha. Karena wirausaha itu bukan soal dagang, soal mental teman-teman. Wirausaha itu bukan soal cari untung, bukan hanya soal jual beli, tapi soal mental teman-teman. Soal mental kita ini nih, ditolak dikit ini, dapat tantangan dikit, gimana kita mau. Saya pernah teman-teman jualan sepatu di pasar-pasar, pernah keliling saya di pasar-pasar dulu waktu nganggur, saya putus sekolah. Pernah saya jualan sepatu, jualan sendal, jualan baju ke pasar keliling tuh. Pernah jadi supir mobil pasar itu, angkat bawang itu di sini. Pernah saya keliling di Bombana, di Bopinang, Kasipute, Kolaka, Pomala, keliling saya teman-teman tuh. 2 tahun lebih juga tuh pas saya selesai kerja di toko. Kemudian ngajar lagi, alhamdulillah terangkat jadi ASN. Tiap hari ada yang pergi pengembangan. Kalau pergi pengembangan Pak, biaya operasionalnya Pak, butuh uang makan Pak, uang bensin. Memangnya kalau kita tidak jalan tidak makan? Kita di rumah kan tetap makan kan? Berarti kalau tetap makan berarti ada biaya makan, iya kan? Nah kita keluar jalan-jalan, pikirkan lagi Pak, uang makan saya kalau pengembangan bagaimana Pak? Ya Allah, kita kan tetap makan. Jalankan bisnis atau tidak jalankan bisnis kan tetap makan, tetap ada pengeluaran itu tetap ada. Kita jalankan bisnis tetap ada pengeluaran, tidak jalankan bisnis tetap ada pengeluaran. Kita tinggal di rumah ya tetap capek, jalankan bisnis juga ya tetap capek, kan gitu ya. Apalagi nih panjang karena penerbangannya masih lama, jadi ada kesempatan sharing. Jadi semoga bermanfaat teman-teman ya. Tidak usah pikirkan dulu usaha apa itu, yang jelasnya usaha itu bisa menghasilkan, itu dulu nih. Jadi mindset kita ini dikosongkan dulu, pikiran kita dikosongkan dulu. Tidak usah pikir usaha apa itu Pak, jadi dikosongkan. Yang pertama, kita mau usaha produknya ada, alhamdulillah. Kita mau usaha produknya sudah ada, pasarnya sudah ada, alhamdulillah. Kita mau usaha produknya ada, pasarnya ada, sistem bagi bonusnya ada, kemudian mentoringnya ada, langkah kerjanya ada, dan ini bisa merubah hidup kita. Penghasilan potensinya besar. Mungkin di awal kecil, tapi dia kecilnya adalah kecil yang akan terus besar. Bukan ketika besar langsung turun jadi kecil lagi. Kemudian jenjang karirnya bukan yang ketika sudah naik sampai di atas turun lagi, bukan. Jenjang karirnya naik terus. Jadi ada yang bilang, Pak Maman ya luar biasa sekali Pak Maman ya, sampai posisi sekarang sudah seperti ini. Saya bukan luar biasa teman-teman, saya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari diri saya, tidak ada yang istimewa. Saya hanya kemarin memulai dalam kondisi sulit juga, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja saya memulai. Tapi saya lakukan naik. Namanya usaha yang cuma naik saja itu kan ya lakukan saja teman-teman, konsisten saja. Dan kita tidak perlu pusingkan orang closing, alhamdulillah tidak closing, santai saja. Orang beli, alhamdulillah tidak beli. Namanya rezeki itu kan rahasia.
Rezeki itu rahasia, namanya rahasia. Kita tidak tahu, karena kita tidak tahu makanya kita cari, karena kita cari makanya nanti ada hasil, hasilnya bisa memuaskan. Kenapa? Karena rahasia. Rahasia itu banyak surprise-nya, banyak hal menyenangkannya. Kalau kita usaha, kemudian yang beli sudah kita tahu yang beli, tidak ada nikmatnya. Kesana beli, kesana beli, kesana beli, apa nikmatnya? Tapi kan ada gedebak-gedebuknya itulah yang membuat itu nikmat. Itulah yang membuat kita, ya minta maaf sebenarnya bukan maksud ini, itulah kita butuh yang maha kuasa. Jadi kata sahabat saya, karena rezeki itu rahasia, karena rezeki itu kita cari dan gedebak-gedebuk kita tidak tahu, makanya disinilah kita butuh lagi yang maha kuasa, teman-teman, untuk mempertemukan. Doa, Masya Allah, jangan sampai doa itu mubasir. Udah belajar doanya, ada doa orang tua, kita juga bisa berdoa, ada sholat duhanya, ada macam-macamnya. Dimanfaatkan tuh semua fasilitasnya, jangan cuma ditaut kemudian digunakan mubasir, kasihan. Ada doa pembuka rezeki, ada, baca, tapi harus ada ikhtiarnya. Nah, jadi ibaratnya gini, kita sudah punya semua, kita sudah punya Aji Pamungkas. Aji Pamungkas, kita sudah semua punya hal-hal yang luar biasa, tapi kalau nggak digunakan, iya kan? Kita tahu doa orang tua makmul, doa orang tua makmul. Ada doa pembuka rezeki, ada namanya sedekah subuh, apalagi macam-macam itu ya caranya mengundang rezeki. Tapi kalau kita duduk-duduk saja ya, tapi Pak, aduh, yang cuma doa datang saja, iya itu yang imannya luar biasa. Kita ini, saya ini, oh ya Allah, dosanya banyak, jadi harus juga ikhtiar, maksimalkan ikhtiar juga. Ya, kata guru kita Imam Syafi'i saja itu bekerja keras untuk mendapatkan hasil, walaupun gurunya bilang berbeda, tapi ya itulah kita memahaminya di mana. Aduh, panjang kali lebar, maaf ya teman-teman ya. Jangan takutnya nanti malah kelabakan saya ngomongnya, maaf. Cuman mengajak kita untuk bangkit, mengajak kita untuk merdeka. Memangnya kita belum merdeka, Pak? Ya, kata sahabat saya sih, kalau soal kemerdekaan itu tidak terlepas dari dua tokoh yang luar biasa. Siapa dua tokoh yang luar biasa itu? Ya adalah tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta. Itulah tokoh kemerdekaan, karena ini masih bulan kemerdekaan. Itu perjuangannya luar biasa, kemerdekaan kita, para pejuang, sehingga kemudian bisa mendapatkan kemerdekaan. Nah, soal kemerdekaan itu tidak terlepas dari dua tokoh itu, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Dan kata sahabat saya mengatakan seperti ini, kalaulah kemudian hari ini kita belum menemukan Bung Hatta dan Bung Karno berbaris di dompet kita, berbaris di kantong kita, dan yang kita dapati di sana adalah masih Patimura dan lain-lain sebagainya, itu artinya kita masih perlu berjuang, teman-teman. Masih perlu berjuang. Karena kalau Bung Hatta dan Bung Karno itu gambarnya dia tersenyum. Berarti kalau tersenyum, mereka berbaris di dompet kita, berbaris di kantong-kantong kita. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta itu sudah berbaris, maka betul-betul insya Allah teman-teman sudah merdeka. Itu sih kata sahabat saya. Tapi kalau belum, berarti kita harus masih tetap berjuang. Merdeka. Udah setengah jam ngoceh-ngoceh. Gak dirasa waktu ya. Namanya waktu itu betul-betul tidak terasa. Kita lewatkan satu hari, lewatkan 2 hari. Dan saya teringat seorang petani, ada kata bijaknya seperti ini: terlambat 1 hari menanam, terlambat 1 hari panen. Terlambat 1 bulan menanam, terlambat 1 bulan panen. Terlambat 1 tahun menanam, terlambat 1 tahun panen. Tidak menanam, tidak panen-panen. Dan ada lagi satu hal yang terbaik. Kata bijaknya yang lain adalah waktu terbaik menanam pohon. Waktu terbaik menanam pohon itu ada, saya lihat iklan ya gitu. Waktu terbaik menanam pohon itu adalah 20 tahun yang lalu. Dan waktu terbaik kedua adalah saat ini. Saat ini adalah waktu terbaik menanam pohon kedua. Dan tidak perlu kita pikirkan tidak perlu kita sesali masa yang lalu. Dan kita tidak perlu pusingkan masa yang akan datang. Kita cukup pusingkan apa yang harus kita lakukan hari ini. Karena apa yang kita lakukan hari ini, itulah yang akan menghantarkan kita perubahan di masa yang akan datang. Banyak orang memikirkan masa depannya, lupa memikirkan apa yang harus dilakukan hari ini. Padahal masa depan yang akan kita dapatkan tergantung apa yang kita lakukan hari ini, besok, dan lusa. Maka fokuslah apa yang harus Anda lakukan hari ini.
Besok itu lagi, hari ini apa? Hari ini apa? Ayolah teman-teman ya, bangkit. Pak, itu uang kan dipertanyakan nanti Pak, bla bla bla. Iya betul, uang itu dipertanyakan. Tapi jangan lupa umur juga dipertanyakan. Usia juga kita dipertanyakan. Dan sampai kemudian usia kita, umur kita cuma dipakai duduk-duduk aja. Dipakai nongkrong-nongkrong saja, itu dipertanyakan juga. Padahal ada keluarga yang butuh dinafkahi. Ada anak mungkin yang butuh sekolah. Ada orang yang butuh berbagi, ada anak yatim yang butuh waduh panjang, maaf. Aduh panjang ini, panjang, tak boleh. Aduh, tak boleh. Maaf ya teman-teman ya, sekian. Kalau bingung, gampang konsultasi. Kalau tidak tahu, gampang bertanya. Kalau tidak tahu tempatnya bertanya, gampang. Bertanyalah kepada teman-teman agen pupuk paten. Tidak tahu, bertanya. Bingung, konsultasi. Apa lagi ya? Rasanya nggak tahu mau bilang apa lagi ya. Sekali lagi, ini bukan persoalan bisa atau tidak bisa, persoalan Anda mau atau tidak mau. Ini bandara ya. Semoga bermanfaat sharing-sharing ini. Tiada maksud untuk menggurui apalagi mengajari. Niatnya adalah saling berbagi manfaat. Semoga dari sharing-sharing ada hal yang bisa bermanfaat untuk kita, untuk keluarga. Dan yang tidak kalah penting teman-teman, petani di sana sangat bangga kalau pakai paten, hasilnya meningkat. Saya keliling teman-teman, keliling saya dari Jambi, Palembang, Banyu Asin, kemudian ke Banjarmasin juga, dari Pulau Kalimantan, Pulau keliling, pokoknya kedebu keliling, hasilnya jos teman-teman. Bukankah kita bisa menjadi wasilah petani bisa hasilnya meningkat, kemudian biaya produksinya turun? Dan ini kalau saya teruskan lagi ceritanya, luar biasa manfaatnya teman-teman. Ketika petani hasilnya meningkat, kemudian biaya produksinya sedikit, maka tingkat pendapatan petani meningkat. Ketika tingkat pendapatan petani meningkat, maka yang tadinya dia bisa sekolahkan anaknya, petani bisa beli lagi di warung, bisa beli baju, bisa beli motor. Terbukti teman-teman, di Palu itu petani coklat yang pakai paten hasilnya meningkat luar biasa. Ada yang beli motor, ada yang beli mobil, ada yang bangun rumah, ada juga yang sekolahkan anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Ekonomi jalan, warung-warung makin rame. Pernah tidak teman-teman teringat ketika zamannya Pak Habibie, ketika hasil panen meningkat waktu itu dan harganya mahal? Apa yang terjadi? Semua ekonomi jalan. Kenapa? Warung-warung rame. Kenapa? Uang petani banyak. Uangnya petani banyak. Kenapa? Hasilnya meningkat, kualitasnya meningkat. Dan saya pribadi luar biasa nih pupuk paten teman-teman, ya luar biasa. Saya kirim ke Afrika, bilang orang Afrika ini magic, pupuk magic, diakui oleh negara lain tuh. Kirim lagi ke Thailand ya, Laos kemarin, diakui lagi teman-teman. Jos ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.